Halo Tunis, kembali lagi bersama kita di podcast Twenties. Nah, di episode kedua kali ini kita akan bahas terkait yang hilang dan kembali pulang. Nah, kalau di episode 1 kita udah ngomongin soal rasa kebingungan, rasa yang seperti jalan di tempat gitu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, di sini ada special guest kita. Boleh kenalin dulu. Aku Puan, aku mahasiswa marketing komunikasi dari Universitas Mercu Buana. Jadi Puan sama aku ini adalah temen dari semester 1 ya Puan. Iya, betul. Kita dari semester 1. Oke, jadi pertanyaan pertama nih. Ada nggak sih kebiasaan lama yang kamu relakan di usia kamu yang sekarang 20 tahunan? Ada. Jadi kebiasaan yang aku relakan itu lebih ngurangin main setiap minggu bareng temen. Nah, aku tuh tipe orang yang ngeliat dulu nih mainnya tuh seperti apa. Dan aku lebih suka main yang ada aktivitasnya. Kan kadang ada ya, main yang cuma kita main bareng ke suatu tempat bareng, makan, abis itu pulang. Nah, itu kan kurang ada aktivitas yang apa ya? Iya, menggigit, deket gitulah, deket gitu. Nah, aku lebih suka main yang di mana kita ke suatu tempat bareng, tapi di situ juga kita ngelakuin kegiatan, kayak misalkan nulis bareng, atau ngerjain tugas bareng, atau ngelukis bareng, apapun bareng tapi ada aktivitasnya gitu, nggak cuman makan doang habis itu pulang, enggak. Nah, aku lebih suka yang kayak gitu. Itu sih salah satu kebiasaan yang aku udah nggak lakuin lagi di usia 20 tahunan. Sekarang lebih ke mikir-mikir gitu kalau misalkan mau main. Apalagi kan sekarang juga banyak tugas, pekerjaan. Jadi lebih disaring gitu. Ini mainnya main yang seperti apa dulu nih gitu. Kalau kamu sendiri ada nggak pengalaman yang kamu relakan? Kalau aku bukan cerita pertemanan, tapi lebih ke hobi. Oh, hobi. Iya, hobi. Hobi apa tuh? Kamu kan tahu kalau aku suka gambar kan? Mm-mm. Nah, di usia 20 tahunan ini itu udah makin sempit waktunya buat diri aku sendiri. Mm-mm. Jadi kayak aku udah mengurangi frekuensi aku untuk bersenang-senang dengan hobi yang aku punya. Nah, biasanya kan aku kalau punya waktu kayak di hari Sabtu atau Minggu itu aku coba buat bikin ilustrasi gitu kan, gambar-gambar. Nah, tapi sekarang tuh aku udah bener-bener berhenti gitu. Nah, ini sebenarnya ada sebutannya kan, sebutannya tuh kayak art block. Biasa orang-orang mereka bilang kayak nggak ada motivasi gitu lah untuk memulai hobi mereka gitu, namanya art block. Nah, tapi aku ngerasa kok art block selama ini gitu, kayak aku udah bener-bener jarang ngelakuin hobi atau hal-hal yang aku sukain. Dulu tuh aku sering banget explore, bukan cuma gambar doang, tapi kayak ngerajut lah atau kayak coba-coba media lain gitu kan. Nah, tapi tuh sekarang waktunya kayak sedikit banget buat diri aku sendiri. Itu salah satu kebiasaan yang kira-kira tuh hilang di usia aku yang awal 20-an ini. Tapi aku rasa nih, itu bukan hilang sepenuhnya, Bu. Jadi kayak masih bisa aku raih lagi tuh hobi itu. Tapi mungkin nanti kalau misalkan hidup aku udah lebih stable gitu, kayak aku udah punya waktu buat diri aku sendiri, buat hal-hal yang aku sukain lagi. Jadi apa yang hilang itu aku raih lagi nantinya. Oh iya sih, bisa bener. Aku juga kayaknya kayak gitu deh. Kalau misalkan semua situasi ngerasa udah apa ya? Udah lebih stabil, baik secara psikologi maupun finansial. Mungkin aku bisa keluar bareng teman-teman aku, waktunya lebih banyak gitu loh, lebih banyak. Soalnya sekarang waktu tuh lebih dituntut untuk pekerjaan sebenarnya kalau aku, pekerjaan dan tugas. Apalagi sekarang udah masuk semester 7, jadi benar-benar harus ngurus skripsi, jadi nggak bisa main-main yang terlalu sering sih. Oke, lanjut ke pertanyaan 2. Menurut kamu, perubahan terbesar dari kamu tuh apa dibandingkan versi kamu pas SMA atau pas awal kuliah?
Perubahan terbesar aku tuh, oh jadi aku ceritain dulu ya mungkin sebelumnya. Jadi pas waktu SMA aku tuh orangnya yang pertama pemalu, terus penakut. Pokoknya 2 itu benar-benar melekat, pemalu dan penakut. Nah, setelah melewati asik hidup, melewati hidup sampai di titik ini udah 21 tahun, aku menyadari bahwa perubahan terbesar dalam diri aku itu adalah berani. Aku sekarang udah berani kemana-mana sendiri, melakukan sesuatu sendiri tanpa perlu nunggu orang lain untuk ikut juga dalam apa yang aku mau lakukan. Terus lebih berani juga untuk berkomunikasi. Kan biasanya aku malu dan penakut ya. Nanya ke orang pun aku takut, Din. Aku beneran takut. Nah, sekarang enggak. Sekarang udah benar-benar langsung aja nanyain apa yang aku butuhin. Misalnya aku butuh ini, oh berarti aku butuh nanya. Langsung aja tanyain. Itu sih itu yang paling kerasa di aku perubahannya. Jadi lebih berani. Bagus ya, jadi kamu yang sebelumnya ngerasa harus sama orang lain ya, jadi sekarang kamu udah berani nih buat nanya sendiri lah atau kemana-mana sendiri lah gitu kan. Nah, kalau aku nih, menurut aku perubahan yang dibilang terbesar sih sebenarnya belum terlalu besar gitu, karena masih ada sedikit diri aku yang lama di diri aku yang sekarang itu. Ya jadi dulu pas aku lulus SMK itu aku ikut ujian apa tuh yang buat ini namanya, yang kayak SNMPTN gitu-gitu kan. Nah, aku tuh dulu orang yang pesimis banget. Dulu tuh aku pengen masuk ke FSRD ITB. Ya itu kan ada kayak kita harus bikin portofolionya dulu kan. Nah, aku udah mulai bikin portofolio, udah mulai kayak kan ada 3 portofolio gitu kan yang harus ada. Oh iya. Nah, aku udah bikin 1 portofolio. Nah, aku lagi dalam proses bikin portofolio kedua tentang gambar suasana waktu itu. Nah, tapi kan udah dikasih kayak narasinya kan, apa yang harus kita gambar gitu. Nah, pas di situ bener-bener ngerasa stuck banget. Aku nggak tahu harus gambar apa, karena aku ngerasa ide aku sempit banget. Jadi di tengah-tengah jalan itu aku berhenti gambar dan juga berhenti buat raih apa yang aku mau itu. Jadi bener-bener dulu tuh aku pesimis banget, bener-bener nggak nerima apa yang orang lain dukung gitu. Aku menolak semua dukungan dari orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain tuh bilang, Dino pasti bisa gitu, aku tuh denial gitu. Aku bilang nggak bisa, gue kayak nggak bisa. Pokoknya skill gue masih kurang lah gitu. Nah, dari situlah aku menyesal karena aku gagal karena nggak pernah nyoba, bukan gagal karena benar-benar gagal, aku udah nyoba gitu kan. Nah, dulu kan aku orang yang sangat pesimis. Kalau sekarang aku masih sedikit pesimis, tapi udah lebih lebih mendingan gitu lah istilahnya. Kayak aku udah mulai nerima dukungan-dukungan orang, aku udah mulai percaya sama apa yang orang bilang gitu kan, tentang hal baik ya. Jadi aku udah nggak mendorong mereka untuk mendukung aku. Tapi cara kamu buat ngadepin rasa pesimis itu gimana sampai akhirnya kamu bisa bilang kalau sekarang tuh udah lebih mendingan? Dengan tahu nilai diri aku sih. Kayak sebenarnya aku tuh dulu kurang berusaha aja. Sebenarnya kalau soal skill itu bisa diasah nggak sih? Iya. Soal skill itu bisa diasah dan pasti harus ada kemauan. Nah dulu tuh aku nggak mau buat coba berani. Nah kalau sekarang aku udah mulai pelan-pelan coba buat lebih berani lagi, lebih kayak mulai optimis lah intinya. Bukan soal ke ini aja, maksudnya diterapin ke hal lain juga gitu. Misal soal pekerjaan lah atau soal kuliah lah gitu sih.
Sebenarnya ada satu lagi sih, hal yang benar ini juga masih sama kayak yang tadi, cuma ini lebih ke ranah, apa ya, dunia maya. Saking aku penakutnya, aku pikir kalau misalnya aku memposting sesuatu di sosial media, itu bakal kena hujat, Din. Makanya aku nggak pernah memposting sesuatu di sosial media. Aku sangat menjaga privasi aku. Bahkan walaupun kalau misalkan hari ini misalkan aku datang ke acara A, aku tuh nggak mau sampai orang tahu sampai segitunya. Bener-bener setakut itu buat apa namanya dengar kata-kata orang lain. Nggak mau apa namanya ya, iya sih lebih takut orang lain tuh ngejudge aku. Padahal kan belum tentu orang lain juga notice kalau aku ke acara itu gitu ya. Nah sekarang aku lebih ke bodo amat. Pelan-pelan udah mulai posting apa yang aku mau posting di sosial media. Sebenarnya bukannya aku nggak mau posting di sosial media, tapi lebih ke takut. Takut itu tuh, takut. Jadi aku punya banyak momen untuk di-share di sosial media yang menurut aku aman, tapi karena aku takut dihujat, makanya aku simpen aja sendiri. Nah, sekarang aku sih udah nggak mikirin hal itu lagi ya. Soalnya aku benar-benar setia, teman-teman aku tuh dukung aku gitu. Orang lain tuh nggak akan lihat kamu, nggak akan notice kamu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau share-share kayak gituan. Nah, dari situlah aku mulai berani posting-posting momen-momen seru aku. Terus kalau ada yang nge-tag aku, mention aku di Instagram, aku udah berani juga untuk repost. Iya, dulu kan nggak berani ya, maksudnya cuma nge-like aja, terus sama bilang terima kasih karena udah di tag gitu. Tapi sekarang mah bener-bener yang udah bebas sih di dunia maya gitu. Nah, hal ini juga terjadi di aku sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu tahu juga aku kan jarang banget posting kan. Dulunya aku juga punya akun itu kayak bener-bener akun mati. Jadi orang-orang tuh nanyain, ini sebenarnya aku masih hidup nggak sih Din gitu. Sama pemikiran aku juga sama kayak gitu. Aku takut sama pemikiran orang lain. Aku takut soal uh, bagaimana diri aku digambarkan di pikiran orang lain. Nah, tapi mulai kesini itu aku mulai ngerasa nggak perlu ditakutin gitu. Karena apa? Karena setiap kita juga main Instagram ya, maksudnya kayak sebagai audiens gitu kan. Kita lihat story-story teman-teman kita dan benar-benar nggak ada kepikiran sedikit pun pikiran yang buruk gitu ke story mereka. Misalkan ada yang lagi nonton konser Blackpink, oh ya udah berarti mereka have fun gitu kan. Benar-benar nggak ada yang ngejudge, ih ngapain sih konser gitu kan. Enggak kan, kamu juga nggak mikir gitu kan. Nggak mikirin lebih jauh tentang acara-acara orang lain sih kalau mereka share di Instagram. Nah iya, dari situ aku mulai sadar kayak kenapa aku harus mikirin pemikiran orang lain. Sedangkan aku aja sendiri sebagai audiens itu nggak ngejudge orang-orang gitu. Yang aku lihat story-nya. Jadi kayak sebenarnya orang-orang tuh nggak bakalan ngejudge aku. Jadi kayak mereka nggak bakalan sekepikiran itu buat ngejudge diri aku kan. Jadi akhirnya aku juga udah mulai coba-coba buat kayak ya posting-posting lah, mungkin masih lebih aktifnya di second account sih emang. Cuma setidaknya itu juga udah kayak sebuah langkah nggak sih? Iya ya benar-benar. Dan aku menyadari kalau misalnya sering kali sifat kita tuh sebagai manusia ya. Manusia tuh sifatnya tuh ada beberapa sifat yang kolektif gitu loh. Kolektif kalau misalnya kita punya, otomatis orang tuh punya hal yang apa ya? Dia tuh juga ngerasain itu. Nah, aku kan juga ngelihat ya perilaku aku, kebiasaan aku kalau misalnya bersosial media. Kalau misalnya ngeliat story orang tuh sering apa namanya? Di skip skip. Nah, kemungkinan besar orang lain juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut. Itu sih. Betul, jadi kayak ya udah kita mah kalau mau jadi diri kita sendiri ya silakan aja. Orang lain jadi diri mereka sendiri juga ya silakan aja gitu. Jadi nggak usah ditakutin karena sebenarnya tuh apa yang kita takutin nggak belum tentu juga terjadi gitu. Ngomongin soal pertemanan nih, kamu pernah nggak sih ngerasa takut gitu kalau nantinya tuh kamu bakal putus hubungan sama teman-teman kamu yang sekarang? Sebenarnya aku kalau yang kayak gitu sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu takut yang gimana-gimana.
Yang pertama aku tahu kalau misalnya kita tuh temenan tuh nggak sama dia doang. Kan kita nanti pasti ngikut kegiatan lain tuh bakal ada temannya lagi. Terus yang kedua, aku tipe yang apa ya, kalau misalnya sama orang tuh bisa walaupun kita nggak ketemu lama, masih bisa bonding gitu, masih bisa ngajak ngajak ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya takut atau enggak sih. Nggak terlalu takut akan hal itu sih. Kalau aku jujur dulu itu aku takut kayak gitu. Kenapa tuh? Kenapa bisa takut? Pas lulus SMP gitu. Dulu kan aku punya circle di SMP itu. Ada kayak bertujuh gitu. Terus kita kan ya kemana-mana setiap hari bareng gitu kan. Tapi tibalah saat kita harus lulus dari SMP. Dan pasti kita ngejalanin hidup kita masing-masing kan. Dan aku juga kan pindah. Aku tadi kan di Jakarta. Bareng teman-teman kan semua di Jakarta. Aku pindah ke Tangerang. Aku merasa pasti bakal ada gap jauh nih di antara kita. Kan meskipun kalau kita masih satu kota kita bisa kayak main gitu kan, main bareng. Nah, tapi masalahnya kita udah beda jarak nih. Nah, selain jarak juga aku takut kayak yang tadi kamu bilang tuh. Kamu kan bilang masih bisa bonding kan, masih nggak ketemu lama sama teman kamu. Nah, aku takutnya ngerasa nggak bisa bonding lagi sama mereka karena udah banyak gap yang terlalu jauh. Karena kita udah nggak bareng-bareng lagi, sama-sama lagi, kayak gitu. Aku punya cerita nih. Jadi temen aku, jadi waktu itu kan aku berteman itu yang paling dekat ya. Ini yang paling dekat itu berempat. Nah, satunya itu ada di Pekanbaru, satunya tuh di Jakarta Timur kalau nggak salah. Yang satunya lagi di Tangerang, sedangkan aku di Jakarta Pusat. Kadang juga di Jakarta Barat. Ya kan kita masing-masing kan jauh-jauhan gitu ya. Jadi kita tuh ini bikin kegiatan yang mana kita tuh supaya ada interaksi tuh di setiap harinya. Misal kayak misalnya konten bareng tapi dari jarak jauh. Terus jadi supaya ada topik gitu loh di grupnya. Terus suka ngadain Google Meet buat apa namanya saling sharing tentang live update-nya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi supaya nggak putus-putus banget gitu loh. Nah, iya, tapi kalau aku sih cenderung orangnya apa ya? Kalau misalkan udah lama nggak interaksi lagi tuh, ya aku juga bisa kayak bener-bener stop interaksi gitu loh. Jadi aku takutnya memang ada gap di situ. Karena kan pasti kita sibuk masing-masing kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku udah nggak begitu takut. Kenapa tuh? Karena aku sadar ini ada satu cerita juga. Aku kan punya temen SD. Kita satu circle itu berlima saat itu. Terus ada salah satu temen aku itu namanya Anis. Aku sama dia tuh satu SMP. Jadi kita masih tetap bareng pas SMP kan. Tapi sama yang lain? Enggak. Kalau sama yang lainnya tuh mereka pisah, mereka ke 3 SMP lain. Nah, aku sama Anis ini beda circle. Jadi di kelas 7 kita masih bareng kan, bahkan kita masih sekelas gitu. Jadi kita masih main, cuma di kelas 8 sama 9 tuh kita udah pisah gitu circle-nya. Tapi meskipun kayak gitu, ya paling kita cuma sekedar nyapa gitu aja. Nah, setelah lulus SMP ini, kita benar-benar udah gak ada kontak lagi, karena kan aku pindah juga kan. Terus pokoknya kita nggak kontak selama kayak kan 4 tahun ya, 4 tahun kan 3 tahun SMK, 1 tahun aku gap year, terus kayaknya 1 tahun udah mulai awal masuk kuliah. Nah, dari 5 tahun itu kita benar-benar sama sekali nggak kontak, jadi chatan tuh cuma kayak ngasih ucapan selamat ulang tahun aja satu sama lain. Tapi pas kuliah semester berapa ya, 3 atau 4 gitu, si Anis ini tiba-tiba ngajakin main buat ke Pantai Merak. Kan tadi circle SD-nya kan ada 5 orang. Ada Anis sama Aal nih. Yang ngajakin ke Pantai Merak tuh mereka berdua. Terus akhirnya aku dengan PD-nya berkata, ayo. Padahal kita kayak udah lama banget nggak interaksi gitu kan. Udah nggak chatan lagi, udah nggak pernah ngobrol lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya di kontak WA kalian masih ada, maksud saling nyimpen? Saling nyimpen kan, kita juga masih kadang-kadang ngucapin selamat ulang tahun. Jadi chatnya cuma sebatas itu aja. Ada momen-momen penting gitu ya? Iya, betul.
Terus akhirnya kita berencana lah pergi ke Pantai Merak ini bertiga kan. Nah tapi pas H-1 itu si Aal ini dia nggak jadi ikut, dia ngebatalin ikut. Kenapa? Karena nggak dibolehin sama mamanya. Oh. Pokoknya kayak gitu, nggak jadi ikut. Nah si Aal ini adalah orang yang cairin suasana gitu. Orang itu orang yang iya, orang yang ceria gitu, orang yang bakal nyatuin kita bertiga lah gitu intinya. Nah tapi dia nggak ikut nih. Tapi aku sama Anis udah booking tiketnya. Jadi aku rada-rada dilema kan, ini harus jadi apa enggak ya, soalnya udah lama banget kan, takut gapnya tuh kejauhan gitu, takut nggak ada yang bisa diomongin gitu, karena kita udah benar-benar nggak kontakan lagi. Tapi akhirnya aku mutusin buat tetap jalan ke Pantai Merak itu berdua doang. Tapi ternyata pas kita udah bareng gitu, pas kita udah ketemu, itu justru banyak banget pembicaraan yang kita omongin. Banyak kan, justru kan banyak gapnya ya setelah bertahun-tahun ini. Justru itu jadi topik pembicaraan kita saat itu. Dan ternyata dia juga ngebawa ngebawa apa ya, ngebawa pembicaraan lah lebih utama. Nah di situ aku sadar kalau aku nih orang yang tipe pertemanan itu low maintenance kok. Jadi kayak kita nggak harus selalu chatan, kita nggak harus selalu ada interaksi Setiap hari ya. Tapi kalau misalkan suatu saat ada yang reach out aku, kayak teman-teman lama aku nge-reach out aku bakal bener-bener terbuka ke mereka. Karena kayak mau seberapa jauh gapnya, mereka itu kan pernah ada di masa-masa aku tumbuh ya nggak sih? Jadi kalau sekarang aku udah nggak begitu takut lagi sih soal kehilangan pertemanan itu. Sama sih, aku juga tipe yang kayak gitu. Aku juga sebenarnya punya cerita yang sama kayak kamu. Jadi namanya Dini sama Sarah. Jadi sebenarnya kita tuh temenan dari SMP, dari SMP. Udah berapa tahun ya? Udah hampir 5 tahun juga deh. 6 tahun malah. 6 tahun kita nggak main bareng, nggak ngobrol. Sama kayak kamu juga, kalau misalnya chatan juga paling sebatas kasih selamat di hari-hari pentingnya. Nah, waktu itu tuh dia pulang ke Tangerang. Kebetulan aku juga ada rumah di sana di Tangerang, jadi pulangnya ke Tangerang. Karena mereka lagi di Tangerang, mereka ngajakin aku main. Awalnya juga sama, aku juga kayak takut gitu kan, takutnya aduh kita nggak ada topik nih, udah lama. Terus takutnya kalau misalnya mereka ada topik nih, akunya nggak nyambung gitu, karena udah kelewat banyak gitu selama 6 tahun. Tapi pas begitu kita ngobrol banyak, justru yang diobrolin tuh masa-masa lalunya. Pas kita ada di SMP, momen-momen seru yang waktu itu kita rasain, pas mau ujian, belajar bareng tentang matematika gitu-gitu sih, momen-momen serunya justru diceritain lagi. Jadi sama sih aku kayak kamu, kurang Iya, lebih betul. kayak gitu. Pas aku ketemu juga kita lebih banyak ngomongin masa lalu, ke nostalgia. Iya betul. Jadi ternyata kan maupun kita ada banyak gap karena kita nggak ketemu, kita masih bisa ngomongin masa lalu gitu, masa-masa zaman kita masih dekil, mungkin kucel, jamet gitu kan, kita bisa ngomongin itu semua. Intinya mah masih ada topik ya yang bisa dibicarakan gitu, jadi nggak mati-mati banget walaupun udah lama nggak ketemu. Betul, oke. Nah itu dia cerita dari teman-teman yang di usia 20-an di episode 2 kali ini yang berjudul Yang Hilang dan Kembali Pulang. Selamat jalan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Chasing Light Late at Night.